Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari Prodi PGMI akan menjelaskan tentang etika berpolitik. Etika berpolitik dalam Islam adalah seperangkat nilai, moral, akhlak, dan aturan yang mengatur bagaimana seorang muslim menjalankan aktivitas politik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, politik atau siasah bukan sekadar usaha memperoleh kekuasaan, jabatan, atau kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keadilan, keamanan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama. Politik dipandang sebagai sarana untuk melayani masyarakat, melindungi hak-hak rakyat, serta mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, tetapi juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Oleh karena itu, setiap tindakan politik harus didasari pada nilai kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga, golongan, maupun partai politik. Kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dasar etika berpolitik dalam Islam. Etika berpolitik memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan setiap keputusan hukum dilakukan secara adil. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki integritas, jujur, dan mampu menegaskan keadilan tanpa memihak kepada kelompok tertentu. Selain itu, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38 Allah menjelaskan bahwa urusan masyarakat hendak diselesaikan melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melibatkan pertimbangan yang matang dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah kehormatan semata, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan etika berpolitik dalam Islam. Tujuan utama etika berpolitik dalam Islam adalah menciptakan pemerintahan yang adil, jujur, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat. Politik harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjamin hak-hak warga negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga persatuan bangsa. Selain itu, etika berpolitik bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk tindakan yang merugikan masyarakat. Islam juga mengajarkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Dengan demikian, politik tidak lagi dipandang sebagai ajang mencari keuntungan pribadi, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa saat ini. Dalam kehidupan berbangsa saat ini, etika berpolitik menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat lebih mudah memperoleh dan menyebarkan informasi politik. Di Indonesia, sistem demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Kebebasan tersebut merupakan hal yang positif, namun harus disertai dengan bertanggung jawab dan etika agar tidak menimbulkan perpecahan. Saat ini, masyarakat sering menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan politik seperti penyebaran berita bohong, politik uang, kampanye hitam, ujaran kebencian, dan polarisasi akibat perbedaan pilihan politik. Di media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat, tetapi tidak semua benar. Banyak orang langsung mempercayai dan membagikan informasi tanpa melakukan
tabayun atau klarifikasi terlebih dahulu. Akibatnya muncul kesalahpahaman, permusuhan, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Selain itu, masih terdapat kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang menjadi perhatian publik. Korupsi merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena merugikan masyarakat, menghambat pembangunan, serta menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Islam mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus digunakan untuk melayani masyarakat, bukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Perbedaan pilihan politik juga seringkali menyebabkan hubungan persaudaraan menjadi renggang. Tidak sedikit orang yang saling menghina, memutus hubungan pertemanan, bahkan bermusuhan hanya karena memiliki pilihan politik yang berbeda. Padahal Islam mengajarkan bahwa perbedaan wajar selama disampaikan dengan cara yang santun dan tidak merusak persatuan. Ukhuwah atau persaudaraan harus tetap dijaga meskipun terdapat perbedaan pandangan politik. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru berupa penggunaan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi. Demi memperoleh dukungan politik, ada pihak yang menggunakan informasi yang belum tentu benar untuk memengaruhi opini masyarakat. Islam melarang keras tindakan tersebut karena dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Oleh sebab itu, setiap muslim dituntut untuk bersikap bijaksana, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta menghindari perkataan yang dapat menyakiti orang lain. Peran generasi muda dalam mewujudkan politik yang beretika. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam membangun budaya politik yang sehat dan bermartabat. Sebagai penerus bangsa, mereka harus memiliki pemahaman politik yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu maupun politik uang. Generasi muda perlu memiliki pemimpin berdasarkan kemampuan, integritas, dan rekam jejaknya, bukan semata-mata karena popularitas atau iming-iming materi. Selain itu, generasi muda harus menggunakan media sosial secara bijaksana dengan menyebarkan informasi yang benar, memberikan kritik yang santun, menghormati perbedaan pendapat, serta menghindari tindakan yang dapat memecah persatuan. Dengan memiliki akhlak yang baik, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mampu membawa kehidupan politik Indonesia menjadi lebih jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu kesimpulan, etika berpolitik dalam Islam mengajarkan bahwa politik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam kondisi Indonesia saat ini, tantangan seperti korupsi, politik uang, penyebaran hoaks, serta polarisasi masyarakat menunjukkan bahwa penerapan etika politik masih sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus menjadi pedoman bagi pemimpin maupun masyarakat agar kehidupan politik dapat berjalan secara sehat, demokratis, menjaga persatuan, serta mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.